Eh, kadang produk tersebut belum bersertifikat halal, tetapi ada juga yang sudah bersertifikat halal. Nah, kalaupun sudah bersertifikat halal itu kadang-kadang juga kita temukan yang memberi sertifikat halal tersebut itu tidak kredibel atau mungkin juga tidak diakui keabsahannya oleh LPPOM MUI di Indonesia gitu. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita bisa membedakan lembaga sertifikasi di luar negeri itu apakah kredibel atau tidak, kemudian mungkin sudah ada daftar lembaga kredibel tersebut atau belum, supaya kita ketika melihat bahwa itu sudah sertifikat halal ternyata belum, lembaga pemberi sertifikat halal belum kredibel, berarti kan itu juga meragukan gitu ya. Saya kira itu pertanyaan dari saya, Pak Dir. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak Jumeri, ini salah satu Oke, terima auditor. kasih Monggo Pak Pak Trijoko. dari. Nggih, monggo langsung Prof Oke, Trijoko. saya kira ini juga mewakili pertanyaan dari para pengusaha yang kadang-kadang merasa dia ini yang paling baik, produknya dia impor atau mungkin itu impor berasal dari barang-barang milik temannya bersama pengusaha. Tapi setelah dikaji oleh BPOM MUI itu tidak atau diragukan pengelolaannya karena dikeluarkan sertifikatnya oleh lembaga yang tidak kredibel. Memang Bapak Ibu sekalian, ada juga di luar negeri dan itu banyak lembaga yang hanya dengan $100 mengeluarkan sertifikat halal. Insya Allah LPPOM MUI tidak demikian. Akan dikaji detail sekali prosesnya sehingga seperti sekarang ini ada vaksin yang sedang direncanakan untuk disuntikkan untuk warga Indonesia, disampaikan secara terbuka sudah bersertifikat halal. Faktanya belum, karena kita harus menguji di tempat proses pembuatan karena vaksin yang diproduksi itu menggunakan yang namanya bahan baku vero namanya. Vero itu bisa berasal dari binatang maupun yang bisa berasal dari yang lain atau proses mikrobiologi. Ternyata vaksin yang sedang mulai digadang-gadang di Indonesia itu yang berasal dari luar negeri itu mengandung ekstrak yang berasal dari hati monyet. Nah, bagaimana memperoleh itu dari caranya apakah halal atau tidak perlu kita kaji. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua mempunyai kewajiban untuk berhak tahu karena lembaga karena undang-undang konsumen yang ada di Indonesia nomor 8 tahun 1999 itu tujuan undang-undang tadi nomor satunya agar konsumen barang dan jasa itu tahu apa yang dikonsumsinya itu benar sesuai kehendaknya atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menghendaki itu produknya itu halal, maka Bapak Ibu sekalian berhak tahu apakah produk tersebut memang benar-benar halal atau Bapak Ibu hanya ditipu. Jadi keraguan-keraguan itu bisa dilihat pertama ditanyakan ke LPPOM MUI, kita mempunyai daftar lembaga-lembaga yang kredibel atau tidak kredibel. Juga mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan bagaimana bisa meneliti apakah ini berasal dari barang, itu juga berhak untuk ditanyakan ke LPPOM MUI. Kita insya Allah akan berusaha membantu bahwa produk tersebut bisa terbuat dari binatang atau plant origin atau dari bahan alami atau istilahnya dikenal sebagai positive list, daftar-daftar yang positif. Jadi positive list itu bahan-bahan yang sudah dinyatakan dan dikaji sebelumnya oleh LPPOM MUI bahwa produk tersebut memang tidak diragukan halalnya. Tapi ada yang tengah-tengah yang haram, antara haram dan halal tadi yang tidak jelas, maka perlu diketahui. Jadi demikian mungkin yang bisa kita jawab. Silakan ditanyakan ke LPPOM, produk ini, perusahaan ini, merek ini, apakah sudah halal? Atau Bapak Ibu sekalian juga bisa mengakses sendiri situs halalmui.org ya. Kalau di kita situsnya adalah halaljogja.org.id. Nah, silakan ditanyakan lewat itu atau lewat WA atau lewat silakan, kita insya Allah akan coba bantu sehingga tidak ada keraguan Bapak Ibu sekalian menjalankan kehidupannya secara halal dalam gaya hidup halal yang bisa Bapak Ibu lakukan.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi yang dapat juga mewakili para pengusaha untuk mengetahuinya. Jadi memang sudah ada daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui oleh LPPOM dan lembaga halal seluruh dunia gitu, begitu nggih Prof. Trijoko. Ini ada pertanyaan Prof, satu pertanyaan terakhir dari kolom chat. Ini dari Bapak atau Ibu Todify. Prof ingin bertanya, apakah LPPOM MUI DIY juga mengadakan ujian atau tes dan mengeluarkan sertifikat untuk penyelia halal perusahaan? Karena selama ini kita mengikuti kegiatan itu di IHTEK Bogor. Matur nuwun Prof. Trijoko. Monggo Prof. Tri, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri pengajian pada pagi hari ini. Baik, Mas tadi bahwa LPPOM sebagai satu entitas itu berhak untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti itu. Namun koordinasi di antara LPPOM sendiri, apa yang dilakukan di Bogor sepanjang itu dilakukan oleh yang namanya lembaga LSP dari MUI yang sudah diakui dan diakreditasi oleh KAN, itu sama artinya, itu bisa dipergunakan di dalam proses sebagai penyelia halal. Namun koordinasi-koordinasi lain memang masih berkembang sehingga kadang-kadang kita melihat ya biarlah teman-teman di Bogor yang melakukan terlebih dahulu, kita fokus ke yang mana. Karena memang kadang-kadang yang berminat terlalu sedikit atau bagaimana ya, sejauh ini belum ada yang bertanya kepada LPPOM MUI DIY secara khusus, sehingga kami masih menganjurkan untuk bergabung supaya bisa segera dikerjakan itu bersama yang di LPPOM yang di Bogor ya. Jadi ada LSP dari Majelis Ulama Indonesia yang dikomandani oleh Pak saya lupa namanya, Pak Nur Wahid ya, Pak Nur Wahid itu nanti, Pak Nur Wahid itu nanti silakan kalau ada iklan dari beliau itu sudah sangat cukup, saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Pak Todi. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim pagi hari ini, sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami akomodir. Seperti yang Prof. Tri tadi sampaikan, kami tidak menutup kemungkinan untuk bisa berdiskusi atau bertanya lebih lanjut melalui WA LPPOM MUI DIY maupun melalui email maupun dapat menyimak di siaran ini yang akan diupload di YouTube serta mengunjungi website kami. Nanti mohon bisa dituliskan di kolom chat oleh teman-teman panitia alamat atau sosial media atau bagaimana cara menghubungi LPPOM MUI DIY jika Bapak Ibu hadirin sekalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, kami memohon kepada Dr. Haji Fuad Zain MA untuk memberikan atau membacakan doa penutup. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Trijoko. Monggo kepada Pak Fuad kami haturkan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri ngaji bareng pada siang hari ini, tutup mohon pada Allah agar apa yang menjadi harapan kita semuanya, Allah mengijabahi dan meridhai apa yang kita laksanakan. Hamda yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan wa rizqan halala wa khairan katsira wa syarran ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Fuad atas doa yang diberikan. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis pengajian online pada pagi hari ini. Dengan demikian sampailah kita pada akhir penghujung acara. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, maka dari itu kami berharap Bapak Ibu dapat bergabung kembali di pengajian online yang kedua dan seterusnya, sehingga kita menjadi lebih paham, lebih mengetahui, dan tidak ada lagi alasan kesalahan karena ketidaktahuan. Karena kewajiban kita sekali lagi menuntut ilmu, dan Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa kita akan ditinggikan derajatnya bagi hamba yang beriman dan berilmu pengetahuan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini dan mewakili segenap panitia. Kami sebelum menutup acara ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama serta doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berterima kasih kepada Prof. Trijoko selaku narasumber dan kepada Pak Fuad yang telah memberikan doa. Matur nuwun.